Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir, insyaallah rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Doa kita bertemu dengan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah Allah kabulkan. Dan alhamdulillah kita baru menyelesaikan ibadah puasa kita hari yang ke-24. Mari kita terus iringi doa, semoga ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian amal Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas surah 28 ayat 77 di akhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada Allah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah lebih dahulu berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua meyakini bahwa orang tua kita adalah manusia paling baik di muka bumi. Kita juga yakin guru-guru kita adalah orang-orang yang sangat baik pada kita. Kita yakin kantor, perusahaan tempat kita bekerja adalah orang yang berbuat baik pada kita. Kenapa? Karena ukuran baik yang paling mudah dicerna nalar adalah pemberian. Sulit menyebut baik tanpa ada pemberian. Kalau ukuran baik mentok pada manusia, maka manusia terbaik ya Bapak Ibu kita. Kita melihat dan kita merasakan pemberian mereka kepada kita, baik berupa cinta, kasih sayang, perhatian, materi, dan seterusnya, tak ternilai. Yang kedua adalah guru-guru kita. Sejak kita TK sampai kita menjadi sarjana, mereka telah menuntun, membimbing kita dengan ilmu hingga kita memahami dan mengetahui cakrawala dunia. Baik, yang berikutnya, karena ada pemberian adalah kantor, perusahaan kita yang menggaji kita tiap bulan hingga kita bisa beli rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Namun, adakah yang lebih baik dari Allah? Jawabannya adalah mari kita renungkan sebuah kisah sahabat Abu Kilabah yang terlahir dalam keadaan cacat. Kakinya cacat, tangannya cacat, badannya pun cacat, bibirnya sembing, matanya buta. Sampai akhirnya Abu Kilabah dikucilkan oleh orang sekampung termasuk oleh keluarganya di satu tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tega gak tega, mau dibunuh gak tega manusia, tapi dibiarkan hidup hanya menjadi beban. Akhirnya orang sedesa, orang sekampung sepakat untuk mengucilkan Abu Kilabah di Sahara. Sejauh mata memandang hanya yang terlihat batu dan pasir, gak ada rumah, gak ada tumbuhan, gak ada pohonan, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Satu hari ada seorang musafir yang lewat menemukan sosok Abu Kilabah berada di tempatnya itu, dan dia sangat heran.
Saya Abu Kilabah. Kenapa Anda ada di sini? Di sini kan gak ada siapa-siapa. Di sini gak ada rumah. Saya nggak tahu, kan saya nggak melihat. Anda dalam keadaan seperti ini, makan minum Anda sehari-hari bagaimana? Abu Kilabah menjawab, alhamdulillah makanan ada aja. Dari mana? Saya nggak tahu, ada aja. Ya sadaqallah, maha benar Allah yang telah menjamin hambanya dalam Al-Quran surah 11 surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Mungkin saja Allah menyuruh malaikat nganterin makanan, kita nggak tahu. Atau mungkin Allah menyuruh burung atau binatang lain untuk mengantarkan makanan, kita nggak tahu. Yang jelas Abu Kilabah berada di tempat tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tapi makan minum tetap lancar. Yang membuat sang musafir heran, mulutnya Abu Kilabah terus memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engkaulah ya Allah yang maha terpuji, Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha agung, tidak ada sekutu bagimu. Terus sepanjang yang dia lihat, Abu Kilabah tidak berhenti terus memuji Allah. Maha suci Allah, Engkau sempurna, Engkau terpuji, Engkau maha agung. Terus sampai akhirnya sang musafir bertanya, kenapa kamu selalu memuji-muji Allah? Abu Kilabah menjawab, iya, karena Allah Tuhanku yang maha baik, baik banget, tidak ada yang lebih baik dari Dia. Kata sang musafir, bagaimana Anda mengatakan Tuhanmu baik sementara Tuhanmu menciptakan kamu dalam kondisi cacat yang separah ini? Kok masih bisa Anda mengatakan Tuhan maha baik? Abu Kilabah menjawab, benar, Allah menciptakan aku, kakiku cacat, tanganku cacat, mataku juga cacat, badanku cacat, tapi alhamdulillah akalku sehat. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda diminta untuk memilih badan sehat, akal cacat, apa akal sehat, badan cacat? Pilih mana jemaah? Akal sehat, badannya cacat, atau badannya sehat, akalnya cacat? Mana yang pilih? Saya tahu, pasti Bapak Ibu tidak milih dua-duanya, milihnya akal sehat, badan sehat. Tapi kalau terakhir Abu Kilabah benar, orang yang badannya cacat, akalnya sehat, banyak yang punya prestasi, ahli IT banyak yang badannya cacat, mekanik banyak yang badannya cacat. Tapi orang yang akalnya cacat, gila, adakah orang gila di muka bumi yang punya prestasi? Gak ternilai organ tubuh yang ada di kepala kita. Ada mata, ada hidung penciuman, ada lidah, ada pendengaran. Kalau kita tadi bekerja di sebuah kantor tiap bulan digaji 500 juta, apa yang kita berikan kepada kantor? Satu kata. Kenapa kita harus mengatakan apa yang kita berikan? Hidup memang take and give. Saya kasih apa ke istri, kamu harus kasih apa ke saya. Memang begitu. Kantor ngasih 500 juta tiap bulan. Apa yang kita berikan untuk kantor? Satu kata, pasti sama, loyalitas. Hari kerjanya sama, Senin sampai Jumat. Jam kerjanya sama, 7.30 sampai jam 16. Hanya saja kantor tempat kita bekerja yang tiap bulan gaji 500 juta, 6 bulan sekali minta kita hari Sabtu masuk setengah hari. Pertanyaan saya, Anda masuk atau tidak? Masuk nggak? Yakin masuk. Berani nolak? Yakin enggak. Berani protes? Yakin enggak. Berani mempersoalkan? Yakin enggak. Berani mengulur-ulur? Yakin enggak. Itu loyalitas. Loyalitas itu maknanya 4. Tidak ada penolakan, tidak ada protes. Karena protes sama dengan nolak. Tidak mempersoalkan
prajurit ketika mendengar panggilan komandan. Siap, laksanakan. Itulah yang itu. Kalau hari ini ada orang datang ujung-ujung tak dari mana menenteng koper isinya uang 2 miliar, lalu dia berkata, jamaah Al-Fauzin, saya datang jauh dari Jambi, mohon maaf mewakili keluarga, kami sedang touring ke Jakarta, qadarullah terjadi kecelakaan jalan tol dan salah satu anggota keluarga kami harus kehilangan kedua matanya. Hari ini sedang dirawat di rumah sakit mata di Jakarta. Barangkali ada di antara jamaah Fauzin yang mau menjual matanya dua-duanya dibayar tunai 2 miliar. Siapa yang mau ngasih? Ada yang mau beli otak kita 2 miliar. Siapa yang mau ngasih? Yakin enggak? Berarti apa? Organ yang ada di sini aja sudah tak ternilai. Berapa nilai mata? Kalau matanya sembuh, bisa melihat lagi dengan donor, hakul yakin dia akan mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada tim dokter, kepada rumah sakit. Terima kasih rumah sakit, terima kasih dokter, karena di sini mata saya yang tadinya nggak melihat bisa melihat lagi. Kita lupa 60 tahun kita bisa melihat, gak pernah kita mengucapkan terima kasih sama Allah. 60 tahun kaki kita masih bisa berjalan tanpa tongkat, masya Allah. 60 tahun kuping kita masih bisa mendengar walaupun sedikit berkurang. Ini semuanya adalah karunia Allah. Oleh karena kata Allah, berbuat baiklah kalian kepadaku, karena aku sudah lebih dahulu berbuat baik pada dirimu. Jauh sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, terlebih kita, segala hal yang telah menjadi fasilitas hidup kita sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Betul tidak ya? Mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah? Adam Hawa atau langit bumi? Langit bumi. Kalau langit bumi nggak ada, Adam Hawa ditaruh di mana? Di langit ada matahari yang menjadi kebutuhan seluruh makhluk hidup. Manusia sehebat apapun ketika bisa menciptakan sesuatu, enggak semua makhluk butuh. Ada bangunan 100 lantai, hampir 1 kilo, 980 meter Dubai, namanya Burj Khalifa, Menara Khalifa. Ada mall di situ, ada pasar di situ, ada hotel di situ, ada sarana olahraga di situ, ada sarana, semua ada, 100 lantai. Tapi nggak semua manusia membutuhkan secara primer. Ketika kita mendengar kata langit, yang paling tampak dari bumi adalah matahari. Makhluk apa yang nggak butuh matahari? Ketika Allah menciptakan bumi, aku turunkan air hujan dan aku simpan di dalam bumi. Sekali-kali kita membutuhkan air, silakan panggil tukang bor, bayar tukang bornya. Bertahun-tahun kita menikmati air tanpa dibayar. Makhluk apa di muka bumi yang tidak butuh air? Wajar Allah mengatakan, berbuat baik kalian kepadaku, karena aku sudah lebih dahulu berbuat baik padamu. Bagaimana berbuat baik pada Allah? Laksanakan perintahnya, sebagaimana prajurit mentaati komandannya. Ramadan, alhamdulillah, ketaatan kita, hampir semua muslim ketaatannya di bulan Ramadan semuanya meningkat. Sholat berjamaah meningkat, qiyamul lail meningkat, sedekah meningkat. Mudah-mudahan pas Ramadan bisa istiqomah. Untuk apa? Menjaga loyalitas kita kepada Allah yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi kalau mata 2 miliar gak dikasih, lidah 2 miliar gak dikasih, pendengaran 2 miliar gak dikasih, batok kepala 2 miliar gak dikasih, berapa organ tubuh yang ada di sini? Dan siapa yang memberikan semua ini? Kalau saja kita mudah berbakti kepada Bapak Ibu kita karena kita melihat dan merasakan kebaikannya. Kalau kita mudah berbakti kepada guru kita karena kita melihat dan merasakan kebaikannya. Kalau kita bisa berbakti kepada kantor karena kita melihat dan merasakan kebaikannya. Bagaimana dengan Allah yang kebaikannya, pemberiannya melebihi siapapun di muka bumi. Semoga Ramadan menjadikan kita semakin taat, ketaatan kita semakin loyal. Loyalitas dengan makna tidak pernah nolak yang datang dari Allah, tidak
langsung saja sami'na wa ata'na, langsung saja laksanakan. Seberat apapun, sesulit apapun, sedangkan apapun, karena akal kita terbatas. Hakul yakin di balik semua perintah Allah adalah manfaat, kebaikan, keberkahan. Mustahil diberi berita Allah adalah mudarat dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi sosok pribadi-pribadi yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kepada orang tua kita, guru kita, kantor kita, dan kepada siapapun. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.